Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridaitul Adzani dengan NIM 17411711, program studi D4 Teknik Elektronika, Politeknik Negeri Malang. Pada kali ini saya akan memaparkan final progress atau video dari alat skripsi saya yang berjudul Smart Metering PDAM System menggunakan nomor token berbasis Internet of Things pada skala rumah tangga. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana alat saya ini bekerja. Yang pertama-tama, saya menggunakan selang air pada sisi masukan dan sisi keluaran, yang mana pada masukan ini air akan melewati generator sebagai pembangkit listrik tenaga air yang berfungsi untuk mencharging baterai yang akan dibahas pada judul skripsi yang lain. Lalu saya menggunakan flowmeter digital yang berfungsi sebagai pembanding, alat ukur pembanding untuk sensor water flow saya yang saya gunakan. Lalu saya menggunakan sensor water flow tipe OF05ZAT, dan saya menggunakan servo yang saya modifikasi untuk membuka dan menutup aliran air secara otomatis ketika ada kuota air atau ketika tidak ada kuota air pada sistem ini. Langsung saja, untuk sistem aplikasi saya menggunakan dua tampilan halaman yang berbeda, yaitu tampilan untuk user dan tampilan untuk admin. Pada tampilan user, saya akan masukkan username berupa user, lalu password berupa user juga, lalu saya enter login. Nah, di sini terdapat tampilan untuk memonitoring data yang akan dikirim dari ESP32 atau dari box controller tersebut. Nah, pada box controller ini keadaan masih belum aktif. Lalu pada tampilan tampilan admin akan saya masukkan username berupa admin dan password admin juga. Nah, pada bagian ini akan dimunculkan grafik dari PID converter, flow sensor, CP converter, baterai yang mana pada PID converter dan CP converter akan dibahas pada judul skripsi yang lain. Langsung saja, untuk cara kerja sistem ini atau cara kerja token, pada tampilan user kita pilih buy token. Nah, di sini terdapat ada 4 pilihan token yang mana masing-masing memiliki kuota airnya tersendiri. Token 25 berjumlah 25 liter, token 50 berjumlah 50 liter, token 75 berjumlah 75 liter, dan token 100 berjumlah 100 liter. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan token 25 untuk 25 liter. Nah, ketika saya klik pada tampilan ini, user menunggu untuk admin meng-ACC atau menerima request token dari user. Pada tampilan admin kita buka bagian add saldo. Nah, pada tampilan ini terdapat request berupa nomor, tanggal request, user, dan token 25. Jika saya tolak, maka tampilan akan menampilkan menolak transaksi, dan pada tampilan user admin menolak pembayaran. Jika saya beli lagi token pada tampilan user, maka admin menunggu. User harus menunggu admin, lalu pada admin ditampilkan lagi. Jika saya terima, maka admin berhasil menerima transaksi dengan kode token yang setelah diberikan. Langsung saja, saya akan menyalakan box controller dan saya akan sambungkan ESP32 untuk melihat data serial yang terkirim. Pertama saya nyalakan. Ini adalah tampilan awal. Nah, jika bunyi buzzer tersebut sudah aktif, maka untuk tampilan akan seperti ini. Tegangan baterai terdeteksi 12,4 volt. Lalu kode token akan saya masukkan, dan ini serial yang terkirim untuk dikirim ke database dan terbaca pada website atau aplikasi. Nah, pada token ini muncul kode token 1234 2152 1252 3593. Langsung saya masukkan 1 2 3 4 2 1.
2, 1, 2, 5, 2, maaf, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 2, 1, 2, 5, 2, 3, 5, 9, 3. Saya enter, maka token akan terbaca sama dengan token yang telah digenerate dari aplikasi. Saya balikan, saya harus membuka valve-nya secara manual dulu. Nah, valve terbuka dari keadaan sebelumnya yang dari sana tadi. Lalu saya akan menyalakan air. Saya akan menyalakan air. Saya nyalakan airnya. Debit terkalkulasi dengan baik. Pembacaan hingga mencapai 1 liter akan mengurangi. Lalu pada tampilan user akan saya monitoring sisa air 2352, status water flow on. Ini akan terupdate secara real time dengan tegangan baterai 12,43, arus baterainya cukup kecil, daya baterai juga cukup kecil, 12,43. Sisa airnya juga 22,15. Nah, volume air yang terlewat sekarang sudah sekitar 2,77 liter, sekarang 3,15. Nah, selagi menunggu air ini akan habis, saya akan menampilkan grafik yang terdapat pada halaman admin. Nah, pada flow sensor bisa dilihat grafik akan naik secara berkala dengan volume akan naik secara berkala dan flow rate akan stabil, lebih condong ke stabil. Nah, untuk baterai bisa dilihat untuk tegangan atau arus atau dayanya. Misal saya tidak ingin melihat currentnya, saya tutup, daya juga saya tutup. Untuk tegangannya juga fluktuatif dari 12,45 dengan 12,25. Saya matikan juga, saya ingin melihat currentnya saja, atau saya ingin melihat dayanya saja. Nah, pada bagian ini saya dapat mendownload gambar grafik yang telah ada dengan klik download graph. Lalu saya klik di sini untuk downloadnya, open file. Nah, grafik sudah dimunculkan 14.12. Di sini juga 14.23. Jadi ada fluktuatif data. Ini terakhir update-nya. Nah, bisa dilihat. Untuk liter tadi 25 liter. Sekarang pembacanya 10, sekian liter. Jadi bisa dilihat. Untuk tampilan flow sensor pada bagian ini, grafik debit bisa saya pecah satu-satu. Lalu untuk tampilan baterai akan saya pecah juga satu persatu. Tekanan baterai relatif stabil 12 volt. Lalu untuk arus output baterai naik turun dengan fluktuatif sekitar 1200 atau 200 dalam satuan mili ampere. Ini tinggal 10 liter. Sekarang sudah terpakai 15 liter. Sisanya ini. Air akan saya buang melalui saluran pembuangan ini.
pada tampilan ini saya juga bisa memperlihatkan tekan baterai dengan data yang fluktuatif melalui sensor INA 219. Nah, untuk flow sensornya juga bisa dilihat sisa airnya tinggal 6,48 liter dengan kondisi valve on. Jika valve saya tutup atau saya matikan, maka pembacaannya akan berhenti. Ya, sisa air tinggal 5 liter lagi. Nah, pada sistem ini jika kuota volume liter akan habis di bawah 2 liter, maka akan ada indikasi buzzer menyala. Jika air di bawah 2 liter. Sisa air tinggal sedikit lagi. Nah, jika di bawah 2 liter, maka akan ada buzzer yang nyala. Nah, seperti ini, menandakan air akan habis. Kondisi servo status air akan off, lalu ya pembacaan sekitar 24,58 dikarenakan mekaniknya ini harusnya airnya langsung ke sini. Terdapat error, tapi errornya cuma sedikit. Servo bergerak di sini ke posisi menutup seperti itu. Sekian untuk demonstrasi alat skripsi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk saran dan kritiknya saya akan terima. Terima kasih.